saya Nindya Fairuzi, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Operation Management. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya dengan judul Implementasi Power BI dalam pengelolaan persediaan instalasi farmasi Rumah Sakit ABC. Adapun penelitian tesis ini dibimbing oleh Bapak Profesor Wahid Slamet Cipton. Melalui video ini, saya ingin menunjukkan pendekatan data-driven decision making dan dashboard Power BI dapat meningkatkan efisiensi operasional farmasi di rumah sakit. Di Indonesia, belanja farmasi untuk obat-obatan dan bahan medis habis pakai biasanya menyumbang sekitar 30 hingga 42% dari total biaya operasional rumah sakit. Angka ini diperoleh dari analisis laporan keuangan rumah sakit swasta yang terdaftar di Bursa Efek seperti Mayapada, BMHS, dan Siloam, serta rumah sakit vertikal pemerintah seperti RSUPN Cipto Mangunkusumo. Rumah sakit tersebut dipilih karena data keuangannya dipublikasikan secara transparan dan terstruktur, sehingga dapat memberikan gambaran yang representatif terhadap proporsi belanja farmasi di Indonesia. Temuan ini mempertegas bahwa sektor farmasi adalah komponen biaya yang strategis, sehingga efisiensi pengelolaan inventory menjadi sangat krusial, tidak hanya untuk menjaga kualitas pelayanan pasien, tapi juga untuk keberlanjutan finansial rumah sakit. Secara global, digitalisasi menjadi solusi utama. Menurut artikel Deloitte tahun 2025 dan McKinsey tahun 2023 menekankan bahwa teknologi, integrasi data, dan visualisasi real-time sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi. Hal ini sejalan dengan temuan Nguyen dan rekan tahun 2022 dan Basile dan rekan tahun 2023 yang menunjukkan bahwa dashboard berbasis data dapat mengurangi resiko stock out untuk meningkatkan transparansi keputusan. Di Indonesia, pengelolaan inventory farmasi mengacu pada Permenkes nomor 72 tahun 2016. Sementara formularium nasional diatur oleh Permenkes nomor 54 tahun 2018 dan PP 51 tahun 2009 mengatur mengenai tanggung jawab tenaga farmasi. Ketiganya menekankan pentingnya akurasi, efisiensi, dan kepatuhan dalam distribusi kesediaan obat. Objek penelitian ini adalah Rumah Sakit ABC, rumah sakit swasta di pesisir utara Jawa Timur. Meskipun telah memiliki sistem informasi rumah sakit, data historis belum digunakan untuk analisis operasional. Proses pengadaan masih manual dan keputusan banyak bergantung pada intuisi. Akibatnya, sering terjadi keterlambatan pengadaan, overstock, miskomunikasi, dan pemborosan biaya. Rumah Sakit ABC menghadapi 3 tantangan utama dalam pengelolaan inventory. Pertama, keterbatasan pemanfaatan data historis. Kedua, sistem informasi yang belum mendukung keputusan operasional. Dan yang ketiga, pengadaan yang masih manual dan berbasis intuisi. Akibatnya, sering terjadi keterlambatan pengadaan, stok tidak seimbang, miskomunikasi, retur yang gagal, dan pemborosan biaya dari pembelian ganda. Karena itu, dibutuhkan sistem pendukung keputusan yang mampu mengubah data historis menjadi insight presisi. Penelitian ini menawarkan solusi melalui pendekatan data-driven decision making dan dashboard Power BI sebagai decision support system. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan data-driven decision making melalui pengembangan decision support system berbasis dashboard Power BI dapat membantu menganalisis kondisi pengelolaan persediaan di instalasi farmasi Rumah Sakit ABC, mendukung pengambilan keputusan operasional yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan transparansi informasi dan ketersediaan obat. Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan inventory melalui pemanfaatan data historis secara sistematis. Manfaat praktisnya adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi pemantauan stok obat. Sementara dari sisi akademik, penelitian ini menyajikan kerangka implementasi dashboard business intelligence untuk sektor kesehatan. Sementara ruang lingkup penelitian hanya dibatasi pada data obat dari tahun 2024 tanpa mencakup alat kesehatan, reagen, dan bahan medis habis pakai. Landasan teori penelitian ini merujuk pada buku Whitehouse dan Wessler tahun 1976 yang menekankan pentingnya klasifikasi dan prioritas dalam pengelolaan stok untuk meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. 5 metode utama yang digunakan adalah ABC Analysis, forecasting permintaan berdasarkan data historis, analisis lead time dan variansi, penetapan reorder point dan safety stock, serta inventory valuation dan turnover. Selain itu, konsep data-driven decision making diambil dari buku yang ditulis oleh Grand Bank 2025, sementara decision support system mengacu pada buku yang ditulis oleh Turban tahun 2014. Kedua teori ini menekankan pentingnya integrasi data historis, visualisasi interaktif, dan insight real time sebagai dasar keputusan manajerial yang presisi dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan fokus pada visualisasi data historis untuk mendukung pengambilan keputusan di instalasi farmasi. Data primer dikumpulkan melalui focus group discussion dan wawancara dengan kepala bagian instalasi farmasi, TLF logistik, dan wakil direktur medis. Data sekunder berasal dari histori transaksi dalam sistem informasi rumah sakit atau SIRS.
Proses dimulai dari pembersihan dan transformasi data di Excel, lalu dilanjutkan dengan permodelan dan strukturisasi menggunakan Power Query di Power BI. Tabel utama dibagi menjadi 3 tabel fakta, order supplier, stok logistik, dan stok depo, serta 4 tabel dimensi, SKU, distributor depo, dan tanggal. Seluruh struktur membentuk model star skema yang memungkinkan visualisasi berjalan lebih cepat, modular, dan efisien. Analisis dilakukan dalam 2 tahap, analisis data primer dan data sekunder. Dari data primer ditemukan bahwa koordinasi antar unit masih bersifat manual, keputusan belum berbasis data, dan belum tersedia klasifikasi stok atau proyeksi permintaan jangka panjang. Sementara dari data sekunder dilakukan proses cleaning, mulai dari menghapus duplikat, menyaring transaksi non-obat, hingga mengintegrasikan data stok logistik dan depo. Data kemudian dimodelkan dalam Power BI menggunakan struktur antar skema dan digunakan untuk membangun 6 dashboard utama. Dashboard Power BI ini dikembangkan untuk membantu instalasi farmasi RSABC dalam mengambil keputusan berbasis data historis. Terdiri dari 6 halaman utama, masing-masing dirancang untuk menjawab tantangan spesifik yang sebelumnya telah diidentifikasi. Halaman pertama adalah ABC Analysis, yang mengelompokkan obat berdasarkan kontribusi nilai terhadap total konsumsi. Kategori A terdiri dari 20% SKU yang menyumbang hampir 80% nilai konsumsi, dan inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengendalian stok. Sementara visual Pareto chart dan detail SKU pada tabel membantu tim farmasi fokus pada item high value secara cepat dan presisi. Selanjutnya, halaman forecast and lead time yang menunjukkan hasil proyeksi kebutuhan berdasarkan tren historis. Di dashboard ini, pengguna bisa melihat estimasi permintaan per SKU, rata-rata lead time dari supplier serta variansinya. Data ini sangat krusial untuk menentukan kebutuhan safety stock dan mengantisipasi keterlambatan pengiriman. Halaman ketiga menyajikan perhitungan safety stock dari order point atau ROP. Visual indikator menunjukkan SKU mana saja yang sudah mendekati atau berada di bawah ROP. Warna merah menunjukkan resiko stock out. Fitur ini sangat membantu tim farmasi untuk menentukan kapan harus melakukan pemesanan ulang. Dashboard keempat menampilkan nilai persediaan dan rasio inventory turnover. Inventory turnover rate mengukur seberapa cepat stok obat diputar dalam periode tertentu. Semakin tinggi nilai turnover, semakin efisien pengelolaan inventory. Sementara nilai persediaan berdasarkan weighted average cost digunakan sebagai dasar evaluasi anggaran farmasi. Di halaman ini, kita dapat mengevaluasi kinerja distributor dan margin keuntungan dari masing-masing SKU. Ini penting untuk menentukan supplier mana yang memberikan kontribusi terbaik dalam hal nilai ekonomi, termasuk efektivitas harga beli dan distribusi. Terakhir, dashboard overview memberikan ringkasan dari seluruh indikator utama termasuk kondisi stok terkini, status kadaluarsa, dan performa pemesanan. Dengan satu tampilan, manajemen dapat memantau kondisi farmasi secara real time dan menyusun prioritas tindak lanjut. Dengan dashboard ini, RSABC kini memiliki sistem pendukung keputusan yang mampu mengubah data menjadi insight. Proses yang sebelumnya intuitif, kini dapat dilakukan berbasis analisis presisi, sehingga mendorong efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan inventory farmasi. Penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan data-driven decision making yang didukung dashboard Power BI dapat mengubah proses pengambilan keputusan di instalasi farmasi dari yang semula manual dan berbasis intuisi menjadi lebih terstruktur, presisi, dan efisien. Melalui 6 halaman dashboard, sistem ini mampu menyajikan pemetaan konsumsi, estimasi kebutuhan, analisis risiko stok, serta evaluasi nilai dan performa distributor secara real time. Implikasinya tidak hanya bersifat teknis tapi juga strategis. Dashboard ini mendorong budaya kerja baru yang lebih responsif terhadap dinamika permintaan dan transparansi dalam pengelolaan data. Kedepannya, RSABC dapat mengembangkan unit data analitik khusus serta melakukan evaluasi rutin terhadap parameter analisis seperti reorder point, safety stock, dan klasifikasi ABC. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi metode forecasting yang lebih kompleks seperti ARIMA atau machine learning. Seiring berkembangnya integrasi data di rumah sakit dengan penerapan keberlanjutan, dashboard ini bukan hanya alat bantu teknis tapi juga menjadi fondasi bagi transformasi digital dalam pengelolaan instalasi farmasi rumah sakit. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi metode forecasting yang lebih kompleks seperti machine learning, yang nanti bisa diikuti seiring berkembangnya integrasi data di rumah sakit. Dengan penerapan berkelanjutan, dashboard ini bukan hanya sebagai alat bantu teknis, tetapi juga menjadi fondasi bagi transformasi digital dalam pengelolaan farmasi di rumah sakit. Saya percaya bahwa data yang dikelola dengan baik bukan hanya sekedar angka, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan yang lebih cerdas, cepat, dan berdampak. Melalui pendekatan ini, pengelolaan farmasi tidak hanya efisien secara biaya, tapi juga lebih akuntabel dan berorientasi pada layanan pelanggan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Saya Nindya Feruzi, dan ini adalah langkah saya untuk terus tumbuh belajar dan memaknai data. Sampai jumpa!